Janganlah di situ juga. Kalau ini kan positif semua jadi. Yang mana? Perjalanan liputan vlog jurnalis Kutaraja kali ini adalah tes urin sopir bus maupun minibus di terminal bus tipe A Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Kegiatan yang bertujuan untuk memastikan para sopir bebas pengguna narkoba saat membawa penumpang ini dilaksanakan pada Sabtu 14 Maret 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, vlog jurnalis Kutaraja. Nah, hari ini kita akan melakukan liputan tes urin untuk para supir yang akan mengangkut pemudik gratis. Nah, bagaimana prosesnya? Yuk kita lihat aja nanti. Kalau menggunakan itu kan tidak optimal ya untuk mobil gitu ya. Tapi dengan tes ini sepertinya lebih bagus, lebih nyaman gitu untuk mudik. Abang sendiri rutenya besok mau kemana? Saya dijadwalkan untuk ke Biren. HIS atau HIS. HIS ya? Berarti itu penuh gitu bang? Iya. 10 orang ya. Oke, Bang. Makasih, Bang.
sampaikan Pak terkait kegiatan tes urin pada hari ini Pak? Ya, baik. Terima kasih teman-teman media yang telah hadir di sini. Pelaksanaan tes urin hari ini merupakan kerjasama kolaborasi antara BNP Aceh, Jasa Kerja, Dinas Perhubungan Aceh, dan Polres Polda Aceh. Ini kita berpartisipasi dalam rangka mudik gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah Aceh pada tahun 2020. Jadi adalah kegiatan dan sampai dengan tahun ini akan berlanjut terus sampai ke di tahun-tahun yang akan datang. Indikator yang dites itu Ya, kita melaksanakan tes kepada awak angkutan bus ya atau HIS. Ini ada 6 parameter. Nah, jadi ini alat tes urin kita ya. Tes namanya. Dan hari ini merek yang kita gunakan itu Ensure ya. Banyak ini alatnya banyak. Dan ini yang difasilitasi oleh pihak Jasa Harja. Ya, kan? Jadi ini ada 6 parameter kita akan bisa mendeteksi ada yang menggunakan ganja, menggunakan sabu, menggunakan ekstasi, menggunakan koktail, yang menggunakan obatan, morfin. Nanti ada 6 parameter. Ya. Kalau nanti kita lihat garis kedua, ya berarti itu dia positif, negatif ya, negatif. Ya, jadi kita berdasarkan anak ini yang kalau anak ini mengatakan positif, berarti akan kita bawa mereka itu melakukan assessment. Dia akan kita bawa ke teman-teman yang ada di BNP Aceh. Pak, ada berapa orang yang diperiksa Pak? Ya, untuk yang akan kita periksa ini sesuai dengan alat yang diberikan itu sekitar 50 orang. Tapi yang hari ini yang baru kami 6 orang. Kayak ini akan kita tunggu sampai dengan mungkin sampai dengan buka puasa nantinya. Mudah-mudahan ini bisa teman-teman dari pihak Dinas Perhubungan maupun bisa mengarahkan teman-teman supir bisa dari segera. Pak, kan 50 orang targetnya Pak. Jika tidak sampai sejumlah itu yang datang bagaimana Pak? Ya, nanti ini kan kita diskusikan kembali dengan pihak terkait dan bagaimana teknisnya ke depan. Jika nantinya ada yang temukan positif terus? Ya, kalau memang ada yang positif hari ini langsung akan kita lakukan assessment. Nanti ada teman-teman BNN yang akan melakukan assessment. Kalau memang dia harus direhab rawat jalan, nanti kita rawat jalan atau nanti kalau memang udah parah sekali itu kan kita bawa dari rawat jalan. Pak, hasil selama ini bagaimana Pak terkait dengan supir hasil tes ini Pak biasanya? Iya, di dalam beberapa tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir ini memang tidak ada indikasi arahnya ke sana. Namun di tahun 2018 kita lakukan tes itu ada satu orang supir yang positif menggunakan sabu saat itu. Jadi hal kekhawatiran itulah yang kita lakukan pemeriksaan urin ini. Dan ini disebut baik oleh Dinas Perhubungan Aceh, Jasa Kerja maupun dari pihak kepolisian. Apalagi di dalam beberapa hari ini kan kecelakaan terus meningkat ini. Ya, dan itu memang kita khawatirkan mungkin ada indikasi penggunaan narkotika. Pak, ini kan selain untuk mudik gratis Pak, untuk jadwal mudik biasa ada nggak Pak rencana dan juga dilakukan secara mendadak di tengah jalan Pak? Karena mengingatkan biasanya supir berganti nih Pak terkadang. Itu Ya. Bagaimana Pak? Pertemuan antara Kepala BNP Aceh dengan Kadis Perhubungan Aceh 2 hari yang lalu, kita nanti akan membentuk yang namanya terminal bersih. Terminal bersih dari narkoba. Jadi akan dilakukan itu nanti akan kita salah satu kegiatannya adalah sesuai kegiatan tes urin mendadak atau tahu ini kan seperti seremoni ya, kegiatan seperti ini itu sama hanya yang kita lakukan maka di jalan kita menggunakan dan itu adalah melibatkan beberapa stakeholder di situ termasuk pengawasan barang oleh imigrasi, pemeriksaan barang-barang seperti kita lakukan tes urin. Mudah-mudahan bisa dilakukan. Oke Pak, terima kasih Pak. Jangan lupa subscribe channel YouTube Vlog Jurnalis Kutaraja, catatan seorang jurnalis.